Nah, mengapa kita harus melakukan manajemen resiko? Yang pertama, tuntutan masyarakat untuk peningkatan good governance atau good university governance atau good governance kalau pemerintahan. Adanya perubahan lingkungan tadi sudah saya jelaskan, ada globalisasi dan sebagainya. Mungkin persyaratan investor enggak gitu ya. Manfaatnya karena ini sebagian besar negeri, manfaatnya keputusan yang lebih efektif. Kalau kita selalu berpikir resiko Bapak Ibu, setiap kita akan melangkah, akan melakukan suatu kegiatan, dari kegiatan itu kan pasti akan akan diambil keputusan gitu ya. Nah, setiap kita akan mengambil keputusan, setiap kita akan melakukan kegiatan, kita breakdown. Kalau kita selalu berpikir resiko, oh, untuk kegiatan ini apa sih resikonya? Kita identifikasi. Sehingga kalau kita tahu itu, berarti keputusan kita sudah mengelola resiko itu, maka kemungkinan keputusan kita akan jadi dituntut dan sebagainya itu akan lebih kecil. Kayak mungkin kenapa dituntut gitu. Harusnya kan pada saat kita mau mengambil keputusan DO, kita harus mempertimbangkan resiko ya. Oh, resiko kita akan dituntut. Nah, kenapa kita dituntut? Bisa kita telusur. Oh, dalam kondisi kayak gini bukan salah mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa itu nilainya jelek misalkan, tidak lulus. Karena mungkin sistem perguruan tinggi itu tidak menyediakan sistem yang memaksa mahasiswa itu harus ada di dalam kelas selalu. Dulu saya awal pertama pandemi, mungkin kita baru gitu ya. Saya dalam ngajar juga masih mencari-cari bagaimana saya bisa memastikan mahasiswa itu selalu standby di situ. Karena kalau saya paksa dia buka video terus, itu mahal juga gitu. Sehingga saya perkenankan ini, tapi saya nggak bisa mengontrol mereka gitu. Akhirnya ke sini saya rubah gitu. Setiap berapa jam sekali saya akan ada kuis gitu. Dan kuisnya itu saya nggak bilang, saya mendadak di situ kuis gitu. Sehingga akhirnya mahasiswa memaksa mereka ada mendengarkan kita gitu, nggak pergi karena akan ketahuan di situ kalau dia nggak ngumpulin kuis. Jadi kuis hanya saya berikan 5 menit, silakan dikumpulkan ke sini. Nah, di situ saya kasih jam. Kalau kamu mengumpulkan lewat jamnya itu ketahuan bahwa kamu tidak ada di kelas. Gitu. Nah, di situ agak efektif, nilai itu juga bisa. Awal saya mengajar itu ujiannya menggunakan Google Google Form, ABC. Ternyata setelah saya ini mahasiswa bisa tahu caranya, nilai itu bisa diotak-atik, dia tahu jawabannya. Dan saya rubah, Bapak Ibu, saya pakai Google Classroom, tetapi ujiannya saya proteksi di situ, ada waktu, ada ini. Soal saya kirim satu persatu, itu satu mereka ngerjain, tapi ada waktu yang pas, jadi mereka tidak sempat untuk bertanya ke teman atau apa itu. Nah, itu langsung dikumpulkan, ada jamnya. Lewat sedikit dari jamnya, mereka nggak bisa ngumpulin. Nah, akhirnya mereka akan konsen sendiri-sendiri terhadap pekerjaannya. Karena benar-benar saya sudah memperhitungkan waktu. Oh, jawaban segini paling 5 menit. Berarti waktu akan saya set 5 menit. Nah, itu adalah resiko sebetulnya. Kalau kita tidak manage, maka apa yang kita lakukan jadi tidak efektif. Nah, ini maksudnya di sini. Efektivitas dalam pelaksanaan program pastinya gitu ya, efektivitas penggunaan sumber daya, standar yang tinggi dalam pelayanan pelanggan, sehingga kalau kita sudah memanage risiko kayak tadi BDO gitu ya, itu kan terkait dengan pelayanan kepada mahasiswa. Bagaimana mahasiswa ini bisa terlayani dengan baik, tidak kurang proses pembelajarannya gitu. Jadi kalau mereka melakukan DO, itu memang kesalahan mahasiswa. Tapi kita harusnya telusur dong gitu ya. Apakah ini memang kesalahan mahasiswa apa enggak itu. Berarti harusnya ada manajemen resiko yang memitigasi jangan sampai ada tuntutan. Ini ada beberapa manfaat. Nah, tujuan penerapan risiko di sini adalah yang pertama di sini kemungkinan pencapaian tujuan. Artinya meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Karena tadi risiko akan mengganggu tujuan. Jadi kalau kita minit, risiko itu kemungkinan pasti akan tercapai gitu. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa meningkatkan kinerja kita, Bapak Ibu. Tadi, salah satu penilaian IQ itu adalah masa tunggu mahasiswa,
penilaian ranking juga di situ nggih. Masa studi mahasiswa, kompetensi mahasiswa nggih. Kompetensi mahasiswa di mana nanti ada mahasiswa yang berprestasi di luar sana gitu nih. Nah, berarti kalau kita ingin meningkatkan ini berarti kita harus memanage risiko-risiko yang akan mengganggu terjadinya tidak mahasiswa itu masa tunggunya lama. Mahasiswa tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, kalau kita tahu itu ada risiko itu, berarti kita bagaimana nanti kita memitigasi agar risiko itu tidak terjadi. Kita akan mendesain kurikulum pastinya kan, akan melibatkan user. Sebenarnya keinginan user itu apa sih? Nah, ini adalah proses manajemen risiko. Nah, mendorong manajemen yang proaktif pastinya artinya setiap kegiatan apapun itu harus di-manage risikonya. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, tadi saya sudah jelaskan, kepatuhan dan ketentuan pastinya, kepercayaan pada pemangku kepentingan gitu. Kalau kita bisa memanage risiko ini, kita bisa memberikan kinerja kita yang terbaik, pasti kepercayaan dari stakeholder pasti akan tercapai. Ketahanan organisasi. Nah, di sini manfaat manajemen risiko itu berkurangnya kejutan surprise. Artinya tiba-tiba kita dapat tuntutan adanya penggelapan, misalkan seperti itu ya. Ada kita salah satu pimpinan kita dituntut karena terjadi markup, terjadi pemahalan harga, atau kita dituntut oleh mahasiswa karena tadi ada program BOO, kita dituntut oleh orang tua mahasiswa karena kok anak saya lama sekali nggak lulus-lulus gitu. Oh, kita dituntut oleh user dan banyak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu namanya surprise ya. Eksplorasi peluang. Kalau kita sudah memanage risiko, kemungkinan dari risiko kan ada peluang. Seperti saat ini Bapak Ibu pandemi gitu. Sebetulnya dengan pandemi ini perguruan tinggi itu banyak peluang gitu ya. Peluang-peluang yang bisa dieksplor. Artinya apa? Bisa melakukan workshop, menawarkan workshop itu yang bisa melalui daring gitu. Kalau dulu offline mungkin yang daring nggak laku gitu. Nah ini adalah peluang sebetulnya. Kita bisa menambah jumlah kelas sebetulnya karena dengan online gitu ya, kita nggak harus di kelas gitu, bisa menambah kelas menjadi kecil-kecil dan sebagainya. Nah berarti itu akan semakin meningkatkan kompetensi mereka. Nah, 3, meningkatkan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi. Tadi sudah saya jelaskan. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Karena dalam proses manajemen risiko, salah satu contoh tadi Bapak Ibu, kenapa ya mahasiswa saya kok nggak terserap di pasar gitu. Oh, salah satunya kompetensinya nggak sesuai. Berarti apa? Kita libatkan mereka kan? Kita libatkan mereka untuk menyusun kurikulum. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh mereka, sehingga apa? Hubungan kita dengan pemangku kepentingan menjadi lebih dekat. Setelah mereka percaya dengan kemampuan kita, mungkin mereka akan menjalin, oh kita melakukan rekrutmen dan sebagainya. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan. Tadi sudah saya jelaskan, meningkatkan reputasi, perlindungan bagi pemimpin. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang kita ini ya, saya dengan kita memanage risiko itu kita melindungi pemimpin kok gitu ya. Kalau kita melakukan manajemen risiko terkait proses pengadaan barang dan jasa, karena yang tanda tangan adalah pemimpin ya. Kalau yang di bawah itu nakal gitu, mau nggak mau pemimpin bisa kena itu karena dia tanda tangan gitu. Nah, tapi dengan resiko manajemen risiko kita akan bisa melihat oh kita salah satu terjadi markup. Kenapa terjadi markup? Tidak dilakukan review atas proses penganggarannya. Gitu. Oh, sekarang kita mitigasi resiko itu memperkecil, kita lakukan review yang ketat di situ. Gitu. Oh, setelah anggaran ini di jalan, implementasinya biasanya dibiarkan gitu. Ternyata di jalan pun gitu ya, anggarannya itu barangnya yang diturunin. Nah, itu kan akhirnya kena juga pemahalan harga nantinya. Nah, berarti apa? Harus ada proses pengawasan. Pengawasannya melalui apa? Bisa melalui probity audit. Gitu ya. Nah, itu akan melindungi pemimpin.
meningkatkan akuntabilitas dan governance tata kelola. Kalau ini dilakukan, saya yakin Bapak Ibu tata kelola Bapak Ibu pasti baik. Asal ada profil risiko di sini. Gitu. Nah, tadi sebetulnya untung Ibu Bapak bagi perguruan tinggi, bagi instansi pemerintah, kita sudah menerapkan SPIP. Tinggal satu langkah kita manajemen resiko. Nah, kalau SPIP sudah diterapkan dengan baik, di-manage dengan baik, udah pasti governance kita akan tercapai. Nah, tapi nggak setiap manajemen resiko itu bisa langsung berhasil, Bapak Ibu, karena apa? Butuh beberapa faktor gitu agar penerapan nanti manajemen resiko yang Bapak lakukan gitu ya. Sebetulnya nanti manajemen resiko ini bukan tugas dari Jamu Bapak Ibu, ada tugas tersendiri dari harusnya tim tersendiri di sini tim manajemen resiko. Kalau misalkan ini tidak ada tim ini bisa ditempelkan di Jamu sementara gitu tim manajemen resiko ini atau bisa ditempelkan ke STI Bapak Ibu ini. Nah, perlu apa? Ada komitmen dari siapa? Pimpinan tertinggi yang pastinya. Karena apa? Segala kebijakan proses terkait manajemen risiko itu harus harus ada komitmen dari pimpinan baru ini bisa jalan. Kalau enggak ya sudah nggak akan bisa jalan. Misalkan Jamu saya pengen nih menerapkan manajemen risiko, tetapi dari pimpinan sendiri nggak ada nggak ada komit untuk itu, ya udah Bapak Ibu juga nanti akan susah gitu. Nah, yang kedua struktur yang jelas. Struktur yang jelas di sini siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko? Oh, ada tim, misalkan Bu Jidal, Bu Jilda apa Jidal ya? Bu Jidal yang diangkat sebagai manajemen risiko. Nah, itu berarti kan jelas bahwa sementara ditempelkan di Jamu. Berarti pada saat Ibu mengurus manajemen risiko, Ibu mungkin tidak mengurus manajemen Jamunya dulu, Ibu full manajemen risiko. Nah, itu artinya struktur. Kerangka acuan ada pedoman Bapak Ibu, biasanya apa yang harus dilakukan gitu nih. Prinsipnya apa nanti manajemen risiko ini prosesnya bagaimana itu harusnya ada di pedoman. Ada ya kebijakan pengelolaan risiko tadi ada risk management. Yang keempat saya merahin di sini adanya pelatihan untuk seluruh pimpinan dan staf baik itu manajemen risiko yang tujuan umum atau menjalankan proses. Karena kita nggak bisa melakukan itu kalau kita tidak punya kemampuan atau tidak punya kompeten untuk melakukan itu. Mungkin hanya sekedar nanti identifikasi risiko. Tapi bagaimana benar nggak identifikasi risikonya nanti? Mungkin kalau kita tidak punya ilmunya ya nggak akan sesuai dengan yang harapan gitu. Itu adanya sumber daya ini SDM, sarana prasarana. Ada pemantau terus menerus, adanya KPI, Key Performance Indicator. Nah, ini bisa dimasukkan sebetulnya nanti bagian dari KPI dari masing-masing. Misalkan ada indikator manajemen risiko yang harus dilakukan oleh masing-masing prodi, misalkan masing-masing fungsi. Nah, ini sudah ada ya Bu dari Ban PT sudah ada key performance indikatornya untuk manajemen risiko dan ada key performance indikator untuk informasi birokrasi. Apalagi yang mau JI ya Bu ya, WBK, WBBM itu pasti akan ada penilaiannya terkait manajemen risiko. Adanya kesadaran dari setiap orang sehingga kalau mereka semua sadar culture itu menjadi ada, kita akan menjadi habit Bapak Ibu nantinya. Oke, nah ini yang kendalanya biasanya karena kompetensi SDM yang kita nggak punya gitu. Budaya sadar resikonya nggak ada gitu, karena seringkali orang kita nggak punya resiko kok gitu. Ngapain kita berpikir resiko? Nah, padahal resiko itu bisa terjadi ya Bu. Saya aja gitu ya, kita di diri sendiri. Misalkan saya mau pergi naik mobil, ada resiko nggak di situ? Ada resiko kecelakaan. Tapi kan resiko itu akan kita mitigasi gitu. Kalau saya sebelum saya pergi saya lihat bannya masih standar enggak gitu. Oh ini sudah lama enggak saya servis atau sudah saya servis enggak? Selama ini rutin enggak servisnya? Remnya saya pasti saya akan cek itu paten enggak, pakem enggak itu. Lalu baru kita jalan gitu. Tapi bukan berarti bahwa resiko itu adalah bisa jadi bisa enggak kan gitu. Bukan berarti bahwa saya enggak terjadi kecelakaan.
Resiko ada dua, Bapak Ibu, kita mengurangi terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mengurangi dampaknya kalau terjadi. Mengurangi kejadian kecelakaan. Oh, rem saya sudah paten. Ini saya kemungkinan terjadi saya loss kayak gitu kan enggak. Tetapi kalau tiba-tiba saya ditabrak itu beda, berarti tetap terjadi gitu ya. Tetapi karena saya sudah kendalikan dengan baik, ada saya safety di mobil sudah ada gitu. Pada saat saya ditabrak mungkin saya bisa rem saya paten atau bodinya sudah disiapkan kalaupun terjadi kecelakaan nggak sampai akan melukai saya atau apa. Nah, itu adalah mitigasi namanya Bapak Ibu. Kuantitas SDM yang memahami itu nggak banyak mungkin gitu. Harusnya kan sesuai kebutuhan masing-masing di prodi itu harus ada orang satu minimal yang menguasai manajemen risiko. Artinya dia bisa memitigasi di program itu. Kalau saya di unsur harapan saya, semua dosen, semua karyawan nanti ngisi. Saya mengidentifikasi risiko masing-masing gitu. Nah, akhirnya apa harusnya masing-masing individu tahu. Jadi kita mulai melakukan sosialisasi dan pelatihan. Oh, di Fakultas Ekonomi dulu kita lakukan, di jurusan ini kita lakukan, di FISIP kita lakukan. Tujuannya adalah semua orang paham minimal. Walaupun nggak ahli sekali, nanti yang ahli itu adalah orang yang akan mengelolanya. Ada unit manajemen resiko. Nah, ini proses manajemen risiko menurut PP 60 tahun 2008, penetapan tujuan. Karena tadi Bapak Ibu saya katakan, kita nggak bisa, Bu, saya nggak punya visi misi, tujuan, sasaran, ya nggak bisa jalan, nanti manajemen risikonya nggak efektif. Gitu. Karena apa? Kita berangkat dari visi misi itu, kita lihat tujuan, dari tujuan itu ada sasaran. Kadang ada yang rensanya itu nggak ada sasaran gitu. Ada sampai tujuan, sasaran lah. Untuk mencapai tujuan Anda sasarannya apa? Sasaran jangka pendek. Atau kalau di perusahaan atau di perguruan tinggi yang swasta biasanya namanya program kerja. Nah, di program kerja inilah Bapak Ibu yang penetapan tujuan ini kita tahu, oh tujuan kita setahun ini apa sih gitu ya. Sasaran-sasaran kita apa. Nah, dari sasaran itu ada aktivitas. Nah, masing-masing aktivitas itu akan kita identifikasi resikonya. Nah, dari identifikasi risiko itu masing-masing itu kata analisis. Dampaknya bagaimana sih gitu. Probability terjadinya risiko itu seberapa besar. Nah, sehingga kita bisa menentukan risiko ini kategori risiko yang rendah atau risiko yang tinggi. Nah, karena apa? Nanti pada saat kita evaluasi, oh ini masuk kategorinya risiko yang sangat-sangat tinggi, sangat urgent, sangat berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi gitu. Sehingga akan berimbas pada penanganannya. Oh iya, anggaran kita terbatas untuk menangani risiko ini. SDM kita juga terbatas. Sehingga apa kita ranking deh gitu dari hasil evaluasi itu kita ranking. Oh, yang risiko 1 sampai 10 ini karena urgent kita tangani tahun ini gitu. Yang lainnya kita tangani tahun depan deh. Oh, ada risiko yang ini sebetulnya nggak urgent, nggak bahaya, kita keluarkan. Kita nggak tanganin, kita nggak anggap itu risiko. Nah, itu adalah di proses ini Bapak Ibu, evaluasi risiko dan penanganan. Nah, yang terakhir pemantauan dan review. Risiko itu saya katakan risiko itu nggak akan pernah nol Bapak Ibu. Risiko itu akan selalu ada. Karena kalau Bapak Ibu mikir bahwa risiko akan nol, bangkrut nanti perusahaan Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu malah kinerjanya jatuh. Kenapa? Karena risiko itu nggak akan pernah habis. Kenapa saya katakan nggak pernah habis? Lingkungan itu selalu berubah, Bapak Ibu. Lingkungan itu tidak statis, lingkungan itu dinamis gitu. Baik ini terkait teknologinya, terkait sarana prasaranaannya, terkait SDM, kemampuan aturan itu berubah terus. Nah, otomatis resiko itu pun akan selalu ada. Resiko itu akan selalu berubah. Sehingga kita lakukan pemantauan. Artinya, tadi resiko ini enggak tinggi gitu ya. Resiko ini kecil. Setelah kita ada perubahan aturan ini menjadi resiko yang tinggi gitu. Sehingga harus kita pantau, kita review. Nah, ini proses manajemen risiko menurut PP 60. Sama, proses manajemen risiko menurut ISO, itu sama Bapak Ibu. Kita lihat yang di tengah ini aja.
Yang lainnya itu nanti proses manajemen risiko secara keseluruhan. Ada komunikasi, ada konsultasi, ada scope, konteks, kriteria. Artinya apa? Kita harus menentukan kriteria, Bapak Ibu. Kriteria kemungkinan, probability, kriteria dampak. Karena tadi saya katakan risiko itu kan imbasnya pada dampak nih. Dampak ini bisa reputasi. Nah, kita bisa menentukan dampak reputasi itu seperti apa sih? Dampak tuntutan hukum seperti apa? Karena risiko ini harus bisa kita kuantifikasikan, kuantitif. Kita bisa dari kualitatif kita bisa kuantifikasikan, artinya apa? Risiko ini harus kita nilai gitu Bapak Ibu. Sehingga kita tahu, oh ini risiko tinggi. Kita mengatakan tinggi itu karena apa? Nah, ada kriteria ini. Jadi harus dibuat. Ini masuk dalam pedoman. Nah, kita lihat dari risk assessment-nya. Sama, Bapak Ibu ada risk assessment, di sini ada identifikasi risiko, sama di PP tadi juga ada identifikasi risiko, ada analisis, ada evaluasi risiko, ada perlakuan risiko. Tetapi ingat ini di PP ini secara implisit Bapak Ibu, nggak eksplisit ini. Kalau manajemen risiko di ISO itu benar-benar ini proses. Kalau Ibu pengen tersertifikasi institusinya dengan ISO 31 ini harus diikutin semua ini. Ya minimal kita nggak tersertifikasi tapi kita dapat manajemen penilaian manajemen risiko dari pusat karena ada maturitasnya kan manajemen risiko itu juga. Nah, di sini ada identifikasi, analisis, perlakuan, pencatatan, dan pelaporan. Sama Bapak Ibu. Nah, proses identifikasinya ini, nah, Bapak Ibu bisa nanti membentuk, oh ini Ibu saya tim jamu dulu deh, karena emang di perguruan tinggi kita belum ada. Mungkin saya mulai dari tim jamu, silakan dalam proses akreditasi itu. Ibu bentuk tim, tetapkan tim. Nanti tim ini yang akan mengidentifikasi risiko. Nah, tim ini pastinya mungkin Ibu bisa memilih tim ini melalui workshop brainstorming dulu. Kita kumpulkan orang-orang, misalkan kaprodi gitu ya Bu. Dari situ kita tukar pikiran. Nah, sebenarnya di situ Ibu bisa menilai mana yang punya pengetahuan terkait risiko atau menguasai di bidang di bagiannya itu. Dia punya komitmen juga. Nah, sehingga dari situ bisa kita bentuk tim. Nah, tim ini tujuannya nanti adalah mengidentifikasi bisnis kunci atau elemen fungsi. Nah, mungkin kalau di jamu mungkin terkait standar-standar, guys, standar untuk akreditasi. Mungkin itu mungkin elemen-elemen itu. Nah, setelah itu sudah kita tetapkan gitu, guys. Nah, baru dari dari elemen tadi kita identifikasi di sini terkait tujuan elemen itu untuk masing-masing. Berarti kita harus membreakdown dari masing standar itu sasarannya apa sih? Nah, untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh standar itu berarti aktivitasnya apa aja. Misalkan ngisi borang itu kan nanti ada terkait kurikulum dan sebagainya. Nah, itu kita identifikasi semua Bapak Ibu, aktivitas-aktivitas itu. Nah, dari aktivitas itu, ini identifikasi aktivitas, dan kita tetapkan nanti resiko dari setiap aktivitas itu Bapak Ibu. Resikonya apa sih itu? Nah, dari resiko itu baru kita telusur Bapak Ibu ke penyebabnya. Nah, kenapa seringnya manajemen risiko ini tidak efektif? Salah di sini Bapak Ibu dalam menentukan akar masalah. Nah, ya contohnya lah, kalau misalkan kita ke dokter gitu, saya bilang bahwa saya pusing, saya juga diare dalam beberapa hari ini, saya juga panas. Dokternya juga tidak mengidentifikasi, tidak menganalisis. Ini Bu, saya kasih obat A ini untuk pusing, obat B ini untuk diarenya, obat ini untuk panasnya. Oke, saya minum obat itu mungkin hilang semua, gitu. Tetapi akar penyebab yang ujungnya kan enggak, besok muncul lagi seperti itu. Karena apa? Ternyata sebetulnya kalau ditelusur, saya kan penyakitnya mungkin, oh saya itu punya penyakit emah mungkin gitu. Berarti emahnya itu yang harus diperbaiki itu. Nah, itu yang kadang salah. Nah, baru setelah kita sudah mengidentifikasi penyebabnya, baru kita akan lakukan mitigasi, Bapak Ibu, evaluasi.
sebetulnya nanti di sini ini kontrolnya apa ya gitu. Akan menghilangkan resiko ini kita mau lihat apa mitigasinya kayak tadi. Oh berarti untuk menghilangkan pusing, nah ini cek lab dulu untuk menentukan sakitnya apa gitu. Nah oh ternyata mah, berarti kita perbaiki mahnya dulu, kasih obat. Selain itu ada kontrol bahwa tidak boleh makan ini. Sama kayak tadi bahwa oh akar penyebab mahasiswa nggak kompeten itu ternyata setelah kita telusuri ada dari dosen, dari kurikulum, dari sarana. Berarti ketiga-tiganya ini yang kita perbaiki Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini semua gitu ya, dan ini sudah ada, ini misalkan di perguruan tinggi sudah punya Bapak Ibu profil, nanti profil itu Bapak Ibu yang kita tinggal kasihkan ke tim penilai akreditasi. Itu adalah proses manajemen resiko. Berarti kalau sudah punya profil manajemen resiko, berarti Bapak Ibu sudah melakukan manajemen resiko dengan baik. Karena di profil itu akan muncul nanti identifikasinya, di situ sasarannya apa, identifikasinya apa, akarnya apa, kontrol yang sudah ada apa, terus dampak resiko ininya bagaimana, gitu, termasuk resiko tinggi, sampai proses Bapak Ibu mengelola resiko itu, mitigasi resiko itu. Nah ini kalau kita lihat ini contoh sasaran dalam kegiatan untuk pencapaian sasaran di perguruan tinggi dalam mewujudkan GUG, Good University Governance, itu ada mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan anggaran, rekrutmen. Jadi kalau Bapak Ibu di standar itu terkait tata kelola, berarti bukan hanya di manajemen mutu Bapak Ibu. Itu tata kelola manajemen risiko itu menyeluruh Bapak Ibu dari seluruh organisasi yang untuk menjalankan tata kelola itu. Rekrutmen tenaga kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, perjalanan dinas, ini penggunaan keahlian jabatan, proyek penelitian, proses pemilihan pejabat, pengawasan internal, ini semua adalah bagian yang akan kita manage resikonya sehingga tata kelola kita pasti akan menjadi baik. Nah, itu sebetulnya inti dari ini. Nanti mungkin yang detailnya kita bisa diskusi, Bapak Ibu silakan. Nah, sebelum saya menyelesaikan, mungkin kalau Ibu butuh informasi pelatihan dan sertifikasi, karena kita ya di situ salah satunya adalah kompetensi ya. Nah, Bapak Ibu bisa manajemen risiko, Bapak Ibu bisa menghubungi PT Utama Hadis Indonesia atau nanti bisa melalui saya, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan berikan HP nomor saya untuk Bapak Ibu semua. Atau Bapak Ibu ingin diskusi sekedar Bu ini silakan Bapak Ibu, saya membuka Bapak Ibu untuk kapanpun bisa berdiskusi dengan saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa masih punya banyak waktu bisa diskusi panjang ini. Silakan saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat karena saya takutnya waktunya mepet. Saya kembalikan kepada moderator Ibu tadi lupa. Saya Bu Indrawati. Indrawati. Jadi terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Ibu Siti Makfiroh. Beliau sudah memaparkan dengan sangat jelas ya, mulai dari definisi apa itu risiko yang selama ini kita pertanyakan, kemudian kenapa kita perlu melakukan atau menerapkan manajemen risiko itu, kemudian juga sampai kepada bagaimana melakukan proses identifikasinya, seperti itu. Jadi sudah sangat panjang. Namun demikian saya yakin Bapak Ibu sekarang ini peserta kita, partisipan kita ada 145. Ya luar biasa ini Ibu, memang materi yang sangat menarik. Saya yakin bahwa di benak Bapak Ibu semua ini sudah akan banyak pertanyaan, dan untuk itu kita akan membuka ruang diskusi Bapak Ibu ya.
Pertama mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di ruang chat ini, Bu narasumber, ini pertanyaannya panjang-panjang, Bu. Monggo Saya ya. bacakan dulu aja satu-satu ya, Bu. Ya. Pertama ini dari, Bapak Agus Erwani dari IAIN Pekalongan. Beliau menanyakan, satu, bagaimana implementasi analisis cost benefit agar manajemen risiko berjalan efektif, efisien, dan ekonomis pada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih dari orang yang sama, bagaimana cara membedakan major risk dan minor risk. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi dan tindak lanjut hasil analisis risiko. Dan yang keempat, adakah Ibu jangan aplikasi cepat-cepat, berbasis. saya Oh, mencatat. baik Ibu. Maaf Ibu. Ya, saya Ya, ulangi yang ketiga Bu ya. ketiga Yang analisisnya. ketiga, bagaimana cara mengevaluasi tindak lanjut hasil analisis risiko. Oke, Bu, selanjutnya. Oke, baik. Dan yang keempat, Ibu, apakah ada aplikasi berbasis database manajemen risiko sehingga akan memudahkan kita menganalisis risiko? Oke. Langsung Itu jawab 4 satu-satu pertanyaan. nggih. Langsung dijawab aja Bu, karena ini agak banyak barangkali Ya. pertanyaannya Bu. Ya. Terima kasih ke Bapak Agus, YN Pekalongan. Wah, saya baru kemarin dari Pekalongan, Bapak Ibu. Oh, Karena mertua saya di Pekalongan, Bapak. Oke, yang pertama bagaimana implementasi cost and benefit. Itu pasti Bapak Ibu, karena gini, nanti pada saat kita identifikasi resiko, kita akan ada mitigasi Bapak Ibu. Nah, dari mitigasi itu nanti akan kita tentukan berapa untuk memitigasinya ini biayanya gitu. Nah, tetapi sebelum kita proses ke mitigasi, kita perlu menganalisis dampak Bapak Ibu. Dampak ini ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu benar-benar yang dampak yang kita tidak bisa menilai dalam bentuk uang, tetapi mungkin itu akan berdampak uang pun finansial nanti 2 tahun, 1 tahun, misalkan tadi proses penurunan akreditasi. Kalau penurunan akreditasi kita kan nggak dipercaya, mungkin sama mahasiswa, akhirnya akan menurun mungkin mahasiswa yang akan mendaftar. Berarti pendapatan kita akan menurun. Tetapi dampak ini juga bisa berimbas saat ini terhadap finansial. Nah, finansial ini Bapak Ibu nanti yang akan kita evaluasi finansial maupun yang non finansial atau kualitatif dan kuantitatif, kita akan evaluasi kalau manfaat dari kita memitigasi ini jauh lebih tinggi dari biaya yang kita keluarkan, itu kita lakukan Bapak. Tapi kalau biayanya lebih tinggi dari manfaat yang bisa kita cegah, resikonya kita tidak lakukan Bapak. Artinya apa? Kita bisa memilih accept. Accept di sini menerima resiko. Jadi ya udah resiko itu ada, kita biarkan ada. Atau avoid. Avoid ini resiko yang kita hindarin. Artinya kayak kebakaran. Kebakaran itu kan kalau kita mau mitigasi resiko, kita melakukan asuransi ya. Nah, ternyata asuransinya itu terlalu besar. Padahal dampak nggak terlalu signifikan gitu. Misalkan kita anggap seperti itu. Oke, kita avoid. Artinya avoid di sini apa kita hindarin. Artinya apa? Di gedung itu nggak boleh ada rokok, misalkan nggak boleh ada api, dijauhkan, itu avoid. Nah, ini adalah proses mitigasi, proses resiko Bapak Ibu. Jadi proses penanganan resiko itu yang pertama. Jadi kita tetap Bapak Ibu harus menetapkan cost and benefit-nya. Yang kedua, gimana kita cara membedakan major risk dan minor risk. Nah, major risk dan minor risk itu akan nanti ketahuan Bapak tadi pada saat kita analisis risiko. Kalau terlihat dari slide saya tadi, ada salah satu proses penetapan kriteria ya. Nah, kriteria ini harus Bapak tetapkan terlebih dahulu Bapak. Misalkan contohnya dampak reputasi atau dampak kinerja lah, misalkan dampak terhadap kinerja gitu. Misalkan yang pertama nilai 1 jika gitu ya berdampak pada penurunan IQ universitas 10-20%. Kita kasih nilai 1. Yang kedua, jika berdampak pada penurunan IQ institusi 20-40,
Terus Bapak Ibu sampai Bapak mau menetapkan berapa kriterianya, ada 5 angka gitu. Nah, nanti dari 5 itu yang dampak, nanti kriteria kemungkinan terjadinya. Nah, misalkan kemungkinan terjadinya itu misalkan mahasiswa itu di DO misalkan. Kemungkinan mahasiswa di DO. Oh, saya nilai 1 jika 10% mahasiswa itu di DO. 2 jika 10 sampai 20 sama Bapak. Jadi Bapak Ibu harus menentukan ada 2 nanti kriteria dampak sama kriteria probability. Nah, perkalian itulah Bapak Ibu nanti akan kita ketemu nilainya. Nah, di kriteria Bapak Ibu pedoman sudah ada. Oh, kalau nilainya 25 sampai 20 sampai 25 high risk. Misalkan 15 sampai 20 ini medium risk. Nah, ini low risk. Nah, itu nanti Bapak, akhirnya Bapak bisa menentukan mana yang major risk, mana yang minor. Oh, ini yang misalkan Pak Rektor, saya nggak mau loh ya di IAIN Pekalongan ini resikonya itu medium. Saya maunya semua resiko dalam low risk. Nah, berarti Bapak Ibu harus memitigasi sampai resiko itu turun jadi low risk. Jadi yang tidak low risk berarti Bapak Ibu harus lakukan mitigasi atau lakukan pengelolaan. Nah, yang kedua, bagaimana evaluasi tindak lanjut atas ini. Nah, di manajemen resiko itu nanti Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu milihnya mitigasi. Mitigasi dikelola nggak ya? Kayak tadi, DO, mahasiswa DO ini ternyata tinggi di kita ya dampaknya gitu, termasuk major risk gitu. Berarti kita harus akan melakukan apa mitigasi terhadap kemungkinan DO mahasiswa, resiko terjadinya DO mahasiswa. Nah, mitigasi ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah rencanakan apa yang harus dilakukan. Nah, nanti ada proses evaluasi. Misalkan Bapak Ibu punya rencana 4 gitu. Oh, karena waktu misalkan dosen pembimbing itu harus menyelenggarakan misalkan setiap sebulan sekali ketemu anak PA-nya atau ketemu bimbingannya. Nah, itu kan berarti Bapak Ibu akan mengevaluasi, kita kontrol. Dilakukan nggak itu oleh pembimbingnya? Nah, mungkin itu nanti tersistem. Nah, ini akan kita lakukan Bapak Ibu sampai akhir tahun. Nah, kalau bisa dalam manajemen risiko itu hanya jangka 1 tahun Bapak Ibu. Jangan lebih dari itu. Kalaupun hari ini tahun ini nggak selesai, kita lanjutkan tahun depannya. Nah, itu yang dikatakan evaluasi Bapak Ibu. Kita akan lihat sudah dilakukan nggak rencana yang direncanakan ini. Sudah dilakukan berapa? Efektif nggak apa yang sudah dilakukan? Nah, itu dievaluasi. Aplikasinya ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut sertifikasi yang tadi CRA CRP, dikasih Bapak Ibu aplikasinya. Nanti itu bisa diterapkan di kantor Bapak Ibu, tinggal itu sudah dibikinkan sistem, dibikinkan format sudah ini tinggal Ibu masukin nanti keluar ini sudah akan sampai ke resiko residualnya, resiko sisanya. Ada Bapak? Monggo kalau nanti berminat CRA CRP bisa hubungin saya. Nggih. Udah Ibu, itu sudah Baik. Nah, jadi itu kabar menariknya ternyata ada Bapak Ibu ya, aplikasi yang berbasis database manajemen risiko. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan atau di antara Bapak Ibu semua ada yang punya kesempatan nanti untuk memperdalam dengan mengikuti pelatihan sertifikasi dari Ibu Siti Makfiro.